Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Saptanto Joko Suprapto MT, selaku dosen mata kuliah Geokimia Eksplorasi, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Yang saya hormati Teh Cindy Ayu Putri, selaku pembimbing kelompok 2 serta para presentator yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi program studi Teknologi Geologi Angkatan 2024 kelas B, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan presentasi hasil analisis sebaran unsur sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat dengan pembahasan unsur Ni, Co, Fe, Cr, Mn, V, dan Ti dalam keadaan sehat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Nur Fauzia. Sebelum acara Wah, dimulai, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan fitur kamera serta menjaga fitur audio dalam keadaan mute selama kegiatan berlangsung, agar acara dapat berjalan dengan tertib dan kondusif. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu satu, pembukaan, 2, sambutan dari pembimbing kelompok, 3, sesi pemaparan kelompok, dan yang keempat, foto bersama. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan memasuki susunan acara yang pertama, yaitu sambutan dari pembimbing kelompok. Kepada Teh Cindy, kami persilahkan. terima kasih kepada Fauzia atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Geokimia Eksplorasi serta teman-teman program studi Geologi angkatan 2024 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, program studi Teknologi Geologi Angkatan 2024, khususnya kelompok 2B yang telah menyelesaikan hasil analisis sebaran unsur di daerah Sumatera Barat. Data yang digunakan ini berasal dari kegiatan eksplorasi geokimia tanah yang telah diolah menjadi peta sebaran unsur. Melalui data tersebut dapat diketahui pola sebaran unsur, hubungan antar unsur, serta daerah target atau daerah prospek yang berpotensi untuk dijadikan acuan pada tahap eksplorasi selanjutnya. Nah, pada presentasi ini akan dibahas mengenai asosiasi unsur yang dijumpai pada endapan logam di lingkungan batuan ultrabasa berdasarkan data geokimia tanah di daerah Sumatera Barat. Demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Fauzia untuk memulai presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Cindy atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemaparan kelompok yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada MC yang telah membantu jalannya acara. Perkenalkan, saya Vincentia Dina Karapeni, mahasiswi program studi Teknologi Geologi Angkatan 2024, selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi presentasi pada hari ini. Sebelum memasuki sesi pemaparan, izinkan saya membaca beberapa ketentuan selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, kepada seluruh peserta diharapkan untuk tetap mengaktifkan fitur kamera. Dan juga saya akan mengingatkan kepada seluruh peserta untuk menjaga fitur audio agar tetap dalam keadaan mute selama kegiatan berlangsung agar acara berjalan dengan tertib dan juga kondusif. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis sebaran unsur sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat dengan pembahasan unsur Ni, Co, Fe, Cr, Mn, V, dan Ti. Adapun setiap presentator akan diberikan waktu pemaparan selama 10 menit. Untuk mengefisienkan waktu,
Pemaparan pertama mengenai unsur Ni akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Baik. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Faik akan mempresentasikan hasil analisis sebaran unsur Ni pada sampel geokimia tanah di daerah Sumatera Barat. Boleh di next. Sebagai latar belakang, Ni merupakan unsur logam yang secara geologi umumnya dijumpai pada batuan ultrabasa seperti peridotit dan sepertinit. Proses pembentukan endapan Ni terjadi melalui dua jalur, proses magmatik dan proses pelapukan intensif batuan ultrabasa yang menghasilkan endapan laterit nikel. Secara geokimia, unsur Ni diketahui sering berasosiasi erat dengan unsur Fe, Mg, dan Co. Asosiasi antara Ni dan Co ini sangat penting dalam analisis geokimia eksplorasi, karena keduanya memiliki sifat kimia yang serupa dan cenderung hadir bersama dalam batuan ultrabasa. Nilai kadar Ni yang tinggi pada sampel geokimia tanah umumnya mencerminkan pengaruh litologi batuan ultrabasa di bawah permukaan. Namun, kadar Ni yang tinggi saja belum tentu cukup untuk menyimpulkan adanya mineralisasi ekonomis. Diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap besaran kadar relatif terhadap nilai referensi batuan ultrabasa. Boleh next. Lalu di sini ada penentuan nilai ambang. Dalam analisis ini mengacu pada 6 metode Ross et al. 1979. Metode yang pertama adalah perbandingan literatur, yaitu membandingkan rata-rata kadar Ni dengan nilai referensi. Lalu yang kedua adalah ekor populasi atas, mengambil nilai pada ekor atas distribusi sebagai ambang anomali. Lalu yang ketiga ada rumus statistik. Threshold dihitung dari X ditambah 2S, yaitu anomali kuat, dan X ditambah 3S, yaitu anomali sangat kuat. Setelah data terbukti, berdistribusi log normal. Metode yang keempat adalah pengenalan kelompok contoh anomali pada simbol konsentrasi. Lalu yang kelima ada perbandingan regional dengan penyelidik terdahulu di daerah berkarakter geologi dan geokimia serupa. Dan yang terakhir ada grafik probabilitas untuk mengidentifikasi breakpoint populasi. Karena metode ini diterapkan secara bersamaan agar penentuan threshold dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Next. Pada langkah pertama, rata-rata kadar Ni dari data dibandingkan dengan nilai referensi literatur Ross et al. 1979. Dari tabel kelimpahan rata-rata unsur, nilai Ni pada kerak bumi adalah 7 ppm. Pada batuan beku ultrabasa, nilai rata-rata Ni sangat tinggi, yaitu sekitar 2000 ppm, mencerminkan afinitas kuat unsur ini terhadap batuan ultrabasa. Nilai pada batuan beku basa adalah 130 ppm, dan batuan menengah ada 4 ppm dan batuan asam 8 ppm. Nilai referensi ini menjadi dasar apakah kadar Ni di daerah penelitian tergolong normal, terangkat oleh litologi atau benar-benar mencerminkan mineralisasi. Boleh di next. Lalu yang ketiga ada grafik analisis unsur. Pada metode kedua dilakukan pendekatan ekor populasi atas dengan melihat distribusi data pada grafik unsur. Dari grafik yang ditampilkan terlihat bahwa sebagian besar data Ni terkonsentrasi pada nilai rendah hingga sedang, yang membentuk pola linear yang relatif rapat. Namun terdapat beberapa titik data pada bagian kanan atas grafik yang menyimpang signifikan dari pola umum populasi, yang ditandai dengan lingkaran merah sebagai outlier. Titik titik outlier ini dengan kadar Ni berkisar antara 600 hingga lebih dari 1400. Dianggap memiliki ekor atas distribusi populasi dan menjadi kandidat kuat sebagai nilai ambang anomali geokimia. Next. Lalu yang ketiga, metode threshold dihitung menggunakan pendekatan statistik berdasarkan data yang telah terbukti berdistribusi log normal. Dari total data 1487 data sampel, diperoleh rata-rata sebesar 21,2 ppm dengan simpangan baku sebesar 81,964 dengan menggunakan rumus statistik Ross et al. 1979 dihitung dua nilai batas anomali.
Untuk anomali kuat diperoleh nilai X bar ditambah 2S sama dengan 21,2 ditambah 2 dikali 81,96 menghasilkan threshold sebesar 185,174 ppm. Untuk anomali sangat kuat diperoleh nilai X bar ditambah 3S atau 21,2 ditambah 3 dikali 81,964 menghasilkan threshold sebesar 267,140 ppm. Kedua nilai ini menjadi dasar mengkualifikasi sebagai sampel ke dalam kategori background, anomali kuat, dan anomali sangat kuat. Next. Pada metode keempat, dilakukan identifikasi gugus contoh yang diperkirakan anomali menggunakan referensi peta simbol konsentrasi unsur dengan mempertimbangkan asosiasi mineral dari unsur target. Berdasarkan tabel unsur target dan Pathfinder elemen, untuk mendapat jenis tubuh biji ultrabasa, unsur targetnya adalah PT, CR, dan Ni. Dengan Pathfinder elemen berupa Cu, Co, dan Pd. Ini berarti bahwa keberadaan anomali Ni perlu dikonfirmasi dengan melihat pola sebaran Co dan Cu sebagai unsur pendamping yang karakteristik. Keberadaan anomali Ni yang berkelompok dan berasosiasi dengan unsur-unsur tersebut akan memperkuat interpretasi adanya tubuh biji ultrabasa di daerah yang diselidiki. Next. Dan pada metode yang kelima, hasil pengolahan data dibandingkan dengan peta Ni yang sebelumnya. Berdasarkan pada Pulau Sumatera yang ditampilkan, terlihat bahwa anomali Ni dengan kadar tinggi yaitu 170 hingga 5.800 ppm yang ditunjukkan dengan warna merah terkonsentrasi di bagian utara Sumatera, sementara di sepanjang jalur pegunungan barisan, termasuk wilayah Sumatera Barat, dominan dijumpai kadar Ni pada kisaran sedang, yaitu 12 hingga 60 ppm, yang ditunjukkan dengan warna hijau dan biru tua. Perbandingan ini mengidentifikasi bahwa daerah penelitian di Sumatera Barat berada pada zona transisi antara kadar background dan anomali rendah hingga sedang, yaitu yang perlu dievaluasi lebih lanjut dengan data lokal yang lebih rinci. Next. Dan yang keenam, data diplot pada grafik probabilitas untuk mengidentifikasi breakpoint antar populasi. Grafik probabilitas menunjukkan sebagian besar data membentuk pola mendekati garis lurus pada bagian tengah, mengidentifikasi distribusi log normal dari populasi background. Pada bagian ekor atas, terdapat beberapa titik yang mulai menyimpang dari garis referensi, mengidentifikasikan adanya subpopularitas dengan kadar lebih tinggi. Breakpoint ini secara statistik konsisten dengan nilai threshold 185 ppm dan 267 ppm. Namun demikian, adanya breakpoint statistik tidak semerta-merta mengkonfirmasi adanya anomali mineralisasi. Nilai absolut kadar tetap perlu dievaluasi terhadap referensi batuan ultrabasa sebelum menarik kesimpulan tentang potensi endapan. Next. Lanjut ke data sampel saya. Berikut ringkasan data sampelnya. Total sampel berjumlah 1.487, lalu ada kadar tertingginya di 1.377,5 ppm, kadar terendahnya ada 0,1 ppm, dan rata-rata di 21,2 ppm. Data tersebut diklasifikasikan dengan 7 kelas, dengan kelas 1, 2,5% dari data dari range 130,8 hingga 1.377,5 ppm. Lalu ada kelas 2, 5% dari data di range 33,1 hingga 127,4 ppm. Di kelas ketiga, 7,5% data ada di range 20,2 hingga 32,6 ppm. Lalu kelas keempat ada di 10% data, 13,9 hingga 21 ppm. Lalu kelas 5 ada 15% di range 9,4 hingga 13,8 ppm. Kelas 6 ada di 25%, ada di range 5,3 hingga 9,3 ppm. Dan kelas 7 kok 35% di range 0,1 hingga 52 ppm. Yang perlu dicatat, kadar tertinggi yang terukur tuh ada 1.303
1377,5 ppm, meskipun secara statistik masuk kelas anomali masih berada di bawah nilai rata-rata NI pada batuan beku ultrabasa referensi yaitu di 2000 ppm. Ini merupakan kunci penting dalam interpretasi hasil analisis ini. Next. Di sini ada grafik histogram memperlihatkan distribusi frekuensi kadar Ni dari seluruh 1487 sampel. Distribusi sangat menceng ke kanan, dengan frekuensi tertinggi berada pada kelas nilai terendah, kemudian menurun tajam ke arah nilai tinggi. Pola ini merupakan ciri khas distribusi log normal yang umumnya pada data geokimia dan mengkonfirmasi bahwa dominasi data berada pada kisaran kadar background yang rendah. Bentuk histogram ini menunjukkan bahwa sampel dengan kadar tinggi hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi data dan konsisten dengan interpretasi bahwa penilaian kadar Ni yang bersifat sporatif dan dikendalikan oleh kehadiran litologi tertentu, bukan oleh sesuatu sistem mineralisasi yang konsisten dan tersebar luas. Next. Berikut ini hasil peta sebaran unsur Ni sampel geokimia tanah di daerah Sumatera Barat. Pada peta ini, sebaran kadar Ni divisualisasikan dengan 7 kelas warna. Warna merah yang mewakili satu kelas dengan kadar 130,8 hingga 1377,5 ppm terlihat mengelompok di bagian selatan peta, terutama di bagian Kabupaten Solok bagian selatan yang menjadi kadar tertinggi. Warna-warna lain dari pink, kuning, hingga hijau dan biru mencerminkan gradasi penurunan kadar ke arah utara dan timur daerah penelitian. Pola sebaran anomali yang mengelompokkan dan terlokasi ini mengidentifikasi adanya kontrol geologi yang signifikan, memungkinkan besar berkaitan dengan keberadaan batuan ultrabasa di zona tersebut. Hal tersebut menyebabkan peningkatan kadar Ni di daerah penelitian, namun nilai kadar Ni tertinggi sebesar 1377,5 ppm masih berada di bawah rata-rata kadar nilai Ni batuan ultrabasa yaitu 2000 ppm. Sehingga peninggian unsur tersebut tidak menunjukkan adanya mineralisasi ekonomis. Anomali yang muncul lebih mencerminkan pengaruh litologi batuan ultrabasa di bawah permukaan. Kehadiran batuan ultrabasa juga diperkuat oleh tingginya unsur Cr yang merupakan unsur khas batuan ultrabasa. Dengan demikian, anomali Ni pada daerah penelitian tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar penetapan daerah target. Konfirmasi adanya batuan ultrabasa di daerah tersebut, mengingat Cr merupakan unsur yang khas dan sensitif pada batuan ultrabasa. Dengan demikian, Ni tidak karena Ni tidak menunjukkan pengayaan di atas rata-rata batuan ultrabasa, keduanya tidak mengidentifikasi adanya mineralisasi yang perlu ditindaklanjuti dengan penetapan daerah target. Boleh di next. Pada slide selanjutnya, berdasarkan peta IUP dari Kementerian SDM, pada daerah yang menunjukkan kadar Ni tertinggi di daerah Kabupaten Solok ini, terdapat beberapa IUP yang aktif. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa seluruh IUP yang berada di dalam dan sekitar daerah tersebut merupakan IUP untuk komoditas mineral, bukan nikel. IUP yang teridentifikasi antara lain milik PT Linggapuri Mining dan PT Kuansing Mineral Sejahtera, keduanya bergerak pada komoditas di luar nikel. Kondisi ini sejalan dengan interpretasi geokimia, karena peninggian nilai unsur Ni memiliki kadar di bawah rata-rata batuan beku ultrabasa. Peninggian Ni di daerah ini hanya mengidentifikasi litologi penyusun, bukan suatu mineralisasi ekonomis. Oleh karena itu, tidak terdapat indikasi yang kuat untuk menjustifikasi adanya target eksplorasi yang perlu ditindaklanjuti di daerah ini. Tidak adanya IUP di wilayah ini pun konsisten dengan kondisi geokimia tersebut. Next. Lalu di sini ada peta potensi mineral di Georima. Data potensi mineral dari platform Georima menampilkan peta sebaran potensi mineral di Sumatera Barat. Pada peta tersebut ditampilkan meskipun layar nikel sudah diaktifkan, tidak dijumpai simbol atau titik potensi yang terplot di wilayah Kabupaten Solok maupun di daerah yang menunjukkan kadar Ni tertinggi dalam data penelitian ini.
Ini berarti secara resmi tidak ada indikasi mineralisasi yang diakui di wilayah target penelitian berdasarkan data Georima. Ketiadaan indikasi mineralisasi dalam data Georima ini sepenuhnya konsisten dengan hasil analisis geokimia yang telah dilakukan. Dengan demikian, tidak ada anomali nikel yang bermakna secara ekonomi sehingga tidak ada target yang perlu ditindaklanjuti. Next. Lalu ada kesimpulan dari seluruh analisis yang telah dilakukan, terdapat 4 poin kesimpulan. Yang pertama, total 1.487 data sampel NI menunjukkan distribusi lob normal dengan rata-rata 21,2 ppm, nilai minimum 0,1 ppm, dan nilai maksimum 1.377,5 ppm. Yang kedua, secara statistik diperoleh threshold anomali kuat di 185,174 ppm dan anomali sangat kuat di 267,140 ppm berdasarkan metode Ross et al. Lalu yang ketiga, ini merupakan kesimpulan yang utama karena nilai kadar Ni tertinggi yang terukur sebesar 1.377,5 ppm masih berada di bawah rata-rata Ni pada batuan beku ultrabasa yang bernilai 2000 ppm, maka peninggian kadar Ni yang ditemukan hanya mengidentifikasi litologi penyusun berupa batuan basa hingga ultrabasa di daerah tersebut. Hal ini bukan merupakan indikasi mineralisasi atau pengkayaan yang signifikan. Oleh karena itu, tidak ada target eksplorasi yang perlu ditindaklanjuti dari hasil analisis ini. Lalu terakhir, yang keempat, kesimpulannya tidak terdapat daerah-daerah target dikarenakan nilai Ni tertinggi masih di bawah rata-rata batuan ultrabasa. Dengan demikian, presentasi dapat saya sampaikan mengenai sebaran unsur Ni pada sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Kesimpulan utama dari studi ini adalah bahwa peninggian kadar Ni yang terdeteksi merupakan cerminan dari litologi penyusun batuan ultrabasa di daerah penelitian, bukan indikasi mineralisasi ekonomis. Hal ini dikonfirmasi juga oleh nilai kadar yang masih di bawah referensi batuan ultrabasa dan tidak adanya indikasi pada data georima serta tidak ada IUP di wilayah tersebut. Terima kasih saya ucapkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Faik atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, pemaparan unsur CO akan disampaikan oleh Saudara Dian Fevriansah. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Dian Febriansyah akan memaparkan tentang sebaran unsur kobal sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Next. Jadi, kobal adalah unsur kimia dengan simbol CO dan nomor atom 27. Kobal merupakan logam transisi berwarna putih keperakan yang keras dengan sifat magnetik yang sangat baik. Unsur ini ditemukan secara alami di kerak bumi. Unsur kobal di alam selalu didapatkan bergabung dengan unsur Ni dan biasanya juga dengan Cr. Next. Yang pertama ada tabel kelimpahan rata-rata unsur. Untuk CO sendiri di kerak bumi sebesar 25 ppm dan untuk di batuan beku ultrabasa sebesar 150 ppm. Yang kedua ada grafik unsur. Jadi pada grafik unsur ini memperlihatkan distribusi nilai kadar kobal berdasarkan urutan data, sehingga memudahkan identifikasi kelompok data normal dan data menyimpang. Sebagian besar sampel menunjukkan pola peningkatan yang relatif seragam dan bentuk kelompok utama yang mewakili kadar. Pada rentang nilai yang lebih tinggi, peningkatan kadar unsur CO berarti sebagai outlier. Keberadaan outlier menandakan adanya peningkatan kadar CO dengan konsentrasi CO yang lebih tinggi dibandingkan sampel lain sehingga perlu menjadi perhatian dalam interpretasi geologi. Next. Selanjutnya yang ketiga ada untuk total datanya sebanyak 1.487 diperoleh rata-rata sebesar 14,9 dan simpangan baku sebesar 12,1
Dan untuk nilai batas anomali kuat sebesar 39,16 dan nilai batas anomali sangat kuat sebesar 51,29. Dan yang keempat ada tabel contoh unsur target dan pathfinder elemen. Berdasarkan tabel ini, unsur kobal berperan sebagai pathfinder elemen atau unsur penunjuk pada tubuh biji ultrabasa yang memiliki unsur target utama berupa platinum, kromium, dan nikel. Kehadiran anomali CO dalam suatu daerah dapat digunakan sebagai indikator awal adanya mineralisasi logam tersebut karena CO memiliki hubungan geokimia yang erat dengan Ni dan sering ditemukan bersamaan dalam batuan ultrabasa. Next. Yang kelima ada peta sebaran kandungan unsur kobal di Pulau Sumatera, digunakan sebagai data pembanding dalam interpretasi geokimia. Dengan kandungan CO berkisar antara 0,7 sampai 370 ppm dengan warna merah menunjukkan konsentrasi tertinggi atau anomali dengan warna biru menunjukkan konsentrasi rendah. Yang keenam ada grafik probabilitas digunakan untuk mengetahui pola distribusi data kadar kobal serta mengidentifikasi adanya nilai tertinggi dalam populasi data. Pada grafik terlihat bahwa sebagian besar titik data membentuk pola yang relatif mengikuti garis lurus, yang menunjukkan bahwa mayoritas sampel masih termasuk dalam satu populasi geokimia yang normal. Namun, pada bagian ujung kanan atas terdapat beberapa titik yang mulai menyimpang dari pola utama. Bahkan terdapat satu titik yang berada jauh di atas data lainnya atau outlier. Penyimpangan ini menunjukkan adanya sampel dengan kadar CO jauh lebih tinggi dibandingkan populasi normal, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya litologi batuan ultrabasa yang berpotensi berkaitan dengan peningkatan kadar unsur CO. Next. Nah, ini untuk data sampel geokimia dengan total data sebanyak 1.487 sampel. Hasil analisis menunjukkan kadar CO tertinggi sebesar 105,4 ppm dan terendah sebesar 0,3 ppm. Data ini juga menunjukkan adanya perbedaan kondisi geokimia yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi litologi batuan ultrabasa. Next. Dan ini ada pembagian kelas kadar unsur CO. Jadi pembagian kelas kadar unsur CO ini dilakukan menggunakan metode persentil untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai kadarnya. Untuk kelas yang pertama, range-nya dari 43,6 sampai 105,4 ppm. Untuk kelas kedua, di antara 32,9 hingga 43,4 ppm. Dan kelas ketiga 27,3 hingga 32,8 ppm. Untuk kelas keempat sebesar 21,5 hingga 27,2 ppm. Kelas kelima 15,1 hingga 21,4 ppm. Kelas keenam berada di 7,9 hingga 15 ppm. Dan yang terakhir kelas ketujuh sebesar 0,3 sampai 7,8 ppm. Lanjut. Nah, ini ada grafik histogram. Jadi grafik ini menggambarkan frekuensi penyebaran kadar kobal pada seluruh sampel yang dianalisis. Grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampel memiliki kadar CO yang rentang rendah hingga sedang, yang ditunjukkan oleh batang histogram dengan frekuensi tertinggi di bagian kiri grafik. Seiring meningkatnya nilai kadar CO, jumlah sampel yang memiliki nilai tersebut semakin berkurang, sehingga membentuk distribusi yang mengarah ke kanan. Pola ini menunjukkan bahwa kadar CO yang tinggi hanya ditemukan pada sedikit lokasi, sedangkan sebagian besar wilayah penelitian memiliki kadar CO yang lebih rendah. Kondisi tersebut merupakan karakteristik umum data geokimia eksplorasi, di mana unsur tertentu terkonsentrasi pada zona-zona tertentu yang berpotensi menjadi daerah dengan kadar CO yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya ada data pendukung dari Minerva OneMap berdasarkan hasil penelusuran pada Minerva OneMap, tapi tidak ditemukan iup komoditas kobal di wilayah penelitian. Hal ini menunjukkan daerah tersebut belum memiliki aktivitas pertambangan yang terdaftar untuk komoditas tersebut.
sehingga CO yang ditemukan dapat menjadi indikasi awal potensi mineralisasi. Next. Ada juga data dari Georima berdasarkan hasil pencarian pada aplikasi Georima tidak ditemukan potensi mineral logam kobal di daerah Sumatera Barat. Hasil pencarian komoditas kobal pada menu potensi mineral menunjukkan keterangan data potensi tidak ada, yang mengindikasikan bahwa hingga saat ini belum terdapat data potensi atau sumber daya kobal yang tercatat pada Georima untuk wilayah tersebut. Next. Selanjutnya ada peta sebaran unsur CO, sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Jadi berdasarkan hasil pengelolaan data geokimia tanah, unsur kobal memiliki kadar sebesar 105 ppm, 105,4 ppm. Nilai ini memang termasuk tinggi dibandingkan sebagian besar sampel lainnya. Namun hasil masih berada di bawah rata-rata kandungan CO pada batuan ultrabasa menurut literatur yang mencapai 150 ppm. Walaupun pada penyelidikan terdahulu terdapat sebaran CO di Pulau Sumatera, kan tetapi pada daerah penelitian ini untuk kandungan unsur CO kadarnya masih di bawah rata-rata. Oleh karena itu, peningkatan kadar CO yang ditemukan tidak dapat diinterpretasikan sebagai anomali geokimia yang menunjukkan adanya mineralisasi kobal, melainkan lebih mencerminkan pengaruh litologi batuan induk. Hal ini karena CO merupakan unsur yang umum berasosiasi dengan batuan ultrabasa, serta sering ditemukan bersama unsur Ni dan Cr, sehingga peningkatan kadarnya dapat digunakan sebagai indikator keberadaan litologi batuan ultrabasa di daerah penelitian. Dengan demikian, zona-zona termasuk kelas kadar tertinggi dan ditampilkan dengan warna merah pada peta tidak secara otomatis merupakan daerah anomali. Kelas tersebut hanya menunjukkan kelompok nilai tertinggi terhadap data yang ada. Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai rata-rata CO pada batuan ultrabasa, seluruh kadar yang diperoleh masih lebih rendah sehingga lebih tepat diinterpretasikan sebagai indikasi keberadaan batuan ultrabasa daripada indikasi mineralisasi atau endapan kobalt. Berdasarkan seluruh hasil interpretasi tersebut, penelitian ini tidak dapat menghasilkan daerah target eksplorasi kobal yang dapat direkomendasikan untuk tindak lanjut eksplorasi. Tidak adanya anomali geokimia yang melampaui nilai acuan batuan ultrabasa menyebabkan dapat tidak terdapat dasar yang kuat untuk menetapkan zona prospek atau daerah target mineralisasi. Meskipun demikian, pola sebaran CO yang relatif tinggi tetap memberikan informasi geologi yang penting karena mampu mengidentifikasi dan memetakan daerah-daerah yang berasosiasi dengan litologi batuan ultrabasa. Next. Dan untuk kesimpulannya, yang pertama, untuk unsur CO memiliki hubungan erat dengan batuan ultrabasa karena umumnya berasosiasi dengan Ni dan Cr yang banyak ditemukan pada batuan ultrabasa. Yang kedua, peninggian kadar CO pada daerah penelitian lebih mencerminkan indikasi keberadaan litologi batuan ultrabasa daripada menunjukkan adanya mineralisasi atau endapan kobal. Yang ketiga, kelas kadar tertinggi yang ditampilkan dengan warna merah pada peta hanya menunjukkan nilai relatif paling tinggi dibandingkan data lainnya, dan tidak secara otomatis merupakan anomali geokimia. Yang keempat, karena seluruh nilai kobal yang diperoleh masih berada di bawah rata-rata batuan ultrabasa, maka tidak ditemukan anomali geokimia. Dengan yang kelima, dengan tidak ditemukannya anomali geokimia yang kuat, maka tidak terdapat daerah target eksplorasi kobal yang dapat direkomendasikan berdasarkan data ini. Yang keenam, meskipun demikian, sebaran CO tetap memberikan informasi geologi yang penting karena dapat digunakan sebagai indikator keberadaan dan persebaran batuan ultrabasa di wilayah Sumatera Barat. Next. Terima kasih, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, pemaparan unsur Fe akan disampaikan oleh Saudari Anggita Dena Alriani. Dipersilahkan.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis sebaran unsur Fe atau besi berdasarkan data sampel geokimia tanah di daerah Sumatera Barat. Boleh di next? Nah, dari hasil analisis sebaran unsur Fe ini, kita menggunakan beberapa cara untuk melakukan menentukan besaran nilai ambang berdasarkan ROS DKK 1979. Nah, yang pertama, membandingkan harga rata-rata dengan yang ada dalam literatur. Nah, Fe sendiri dalam rata-rata unsur kerak bumi ini bernilai 5,6 dengan kandungan unsur dalam persen. Dan dalam batuan beku ultra basah 9,4, dalam batuan beku ultra basah 9,8, beku menengah itu 5,8, beku asam 2,7, slate dan shell itu 4,7, batuan karbonat 0,38, batu pasir 0,98. Yang kedua, mengambil sejumlah kecil nilai yang terletak pada bagian ekor sebelah atas suatu populasi. Nah, yang metode kedua ini dilakukan dengan mengambil sejumlah kecil data pada bagian ekor atas distribusi suatu populasi. Nilai-nilai yang berada pada bagian ini atau yang dalam lingkaran merah ini, outlier ini, umumnya dianggap sebagai anomali karena memiliki kadar yang jauh lebih tinggi dibandingkan data lainnya. Oleh karena itu, metode ini sering digunakan untuk mengidentifikasi indikasi awal adanya mineralisasi. Boleh di next? Nah, yang ketiga itu dengan menghitung rumus nilai rata-rata ditambah dua atau tiga kali simpangan baku. Nah, dari hasil analisis seluruh data ini didapatkan total datanya itu 1487. Nah, rata-rata dari total datanya itu 4,5, terdapat simpangan bakunya itu 2,96, dan nilai batas anomali kuat yang 2S-nya itu 10,42 dan nilai batas anomali sangat kuatnya itu 13,38 dalam persen. Dan yang keempat itu mengenali kelompok unsur yang seharusnya berasosiasi dengan pathfinder. Nah, untuk FS sendiri ini merupakan pathfinder dari unsur target MO, ZN, dan CU dalam asosiasi biji endapan skarn. Boleh di next. Selanjutnya itu membandingkan hasil pengolahan data dengan hasil suatu penyelidikan pendahuluan. Nah, dapat diketahui bahwa kadar Fe di Pulau Sumatera ini tuh berkisar antara 10,3 sampai 79,6%. Dan pengolahan data menggunakan grafik probabilitas. Dari hasil seluruh total data 1487 ini didapatkan grafik probabilitas seperti ini. Dan untuk metode ini memungkinkan pemisahan antara populasi background dan juga populasi anomali sehingga batas anomali dapat ditentukan secara lebih objektif. Boleh di next. Nah, selanjutnya data sampel geokimia. Data sampel geokimia yang saya peroleh ini, yang pertama itu pengambilan dan analisis sampelnya. Yang pertama telah dilakukan pengambilan sampel geokimia tanah. Yang kedua mendukung analisis potensi mineralisasi khususnya Fe atau besi. Sampel dianalisis di laboratorium untuk mengetahui kadar unsur Fe dan unsur lainnya. Total jumlah data 1487 data, kadar Fe tertinggi 32,65%, kadar Fe terendah sejumlah 0,26%. Boleh di next. Nah, perhitungan data sampel yang pertama itu data massa atom relatif atau AR, yaitu dengan mengetahui massa atom Fe atau besi dan juga massa atom O oksigen, yang mana nilai massa atom Fe itu bernilai 55,84 dan massa atom O itu bernilai 16. Yang kedua itu perhitungan massa molekul relatif atau MR. Berdasarkan data tersebut dihitung massa total senyawa dan komponennya. Nah,
yang sudah dihitung tadi, 2 kali massa atom Fe ditambah 3 kali massa atom O bernilai 159,69. Fe total dalam senyawa itu bernilai 111,69 berasal dari 2 dikali 55,84. Yang ketiga itu komposisi persentase massa. Menentukan kadar masing-masing unsur agar mencapai total 100%. Rasio besi atau Fe itu dihitung sebesar 0,69 atau dibulatkan menjadi 70. Maka rasio oksigen itu dihitung sebagai sisanya yaitu 31 atau 30. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada pembagian kelas unsur Fe. Untuk mempermudah interpretasi data, kadar unsur Fe itu kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kelas menggunakan metode persentil. Kelas pertama merupakan anomali sangat kuat dengan rentang kadar Fe antara 10,75 hingga 32,65%. Kelas kedua merupakan anomali kuat dengan kadar antara 8,64 hingga 10,73%. Kelas ketiga merupakan anomali sedang dengan kadar antara 7,26 hingga 8,61%. Kelas keempat merupakan anomali lemah dengan kadar antara 6,26 hingga 7,25%. Sedangkan kelas-kelas berikutnya menunjukkan nilai yang semakin rendah dan cenderung mewakili kondisi background. Klasifikasi ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan wilayah yang memiliki potensi mineralisasi besi. Boleh di next. Selanjutnya, terdapat peta sebaran kadar unsur Fe yang telah saya buat. Nah, peta sebaran kadar unsur Fe ini tuh diperoleh dari hasil pengolahan seluruh data geokimia tanah. Nah, dari peta terlihat bahwa unsur Fe itu tidak tersebar secara merata, melainkan membentuk beberapa zona dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Boleh di next. Selanjutnya, ini ada acuan interpretasi dari Minerbawan Map Kementerian ESDM. Nah, dapat dilihat untuk unsur besi sendiri melalui besi primer atau besi laterit itu lumayan tersebar luas. Yang pertama itu ada di Desa Padang Magek dan juga di wilayah Kabupaten Solok. Nah, selanjutnya akan dijelaskan pada daerah target. Boleh di next. Nah, daerah target pertama itu berada di wilayah Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota yang terletak di Desa Payobasung, Padang Alai Bodi, Balai Jaring, dan Sicincin. Dan yang terdapat di Kabupaten 50 Kota itu di Tanjung Harosik Kabu-Kabu, Padang Panjang, Sungai Kamuyang, Andaleh, Taram, Mungo Desa, Andaleh. Nah, unsur Fe yang terdapat di daerah target pertama ini terdapat 22,19%. Dengan batuan formasi penyusunnya itu ada formasi Brani dan dasit Gunung Malintang yang didominasi oleh konglomerat dengan sisipan batu pasir, breksi andesit sampai basalt, aglomerat, pecahan lava, berongga, endapan lahar dan lava. Boleh di next. Daerah target kedua meliputi wilayah Kabupaten Payakumbuh dan 50 kota. Dan yang Kabupaten Payakumbuh ini tuh terdapat di Desa Padang Karambia, Koto Tuo Limo Kampuang, Limbukan, Kapalo, Koto Ampangan. Dan yang terdapat di Kabupaten 50 kota yaitu terdapat di Desa Situjua, Gadang Desa Padang Karimbia. Pada daerah target ini terdapat kadar Fe itu sebesar 15,85 dengan formasi batuan yang penyusunnya itu tuf batu apung yang didominasi oleh batu apung di dalam matriks kaca keluaran, dasit Gunung Malintang, breksi andesit sampai basalt, aglomerat, pecahan lava, berongga, endapan, dan lahar lava. Daerah target pertama dan kedua ini juga tidak divalidasi dengan Minerbawan dan juga Georima karena
di Georimas sendiri itu tidak ada indikasi atau potensi dari daerah target 1 maupun target 2. Boleh di next. Nah, yang di daerah ketiga ini meliputi wilayah Kabupaten Tanah Datar, terdapat di Desa Tabek Patah, Salim Paung, Lawang Mandailing, dan Supayang, dengan kadar Fe sebesar 17,53%. Nah, satuan batuan formasi penyusunnya itu ada di anggota Filit dan Serpi Formasi Kuantan, Andesit Gunung Marapi, dan Dasit Gunung Malintang. Dan juga terdapat struktur yang mempengaruhi dari formasi tersebut, yaitu adanya kelurusan. Boleh di next. Nah, pada daerah target keempat itu meliputi wilayah Kabupaten Tanah Datar, terdapat di Desa Andale, Barung Bukit, Tapi Selo. Nah, daerah target keempat ini tuh terdapat kadar Fe sebesar 13,73. Dengan satuan batuannya itu formasi dan terdapat struktur yang mempengaruhinya itu kelurusan. Boleh di next. Daerah target kelima ini meliputi wilayah Kabupaten Tanah Datar, Tanjung Bonai, Lubuak Jantan, Balai Tengah. Terdapat kadar Fe-nya itu sebesar 30,93 yang didominasi oleh satuan batuannya itu ada Dasit Gunung Malintang, anggota Filit dan Serpi Formasi Kuantan, anggota Batu Gamping. Boleh di next. Yang di daerah target ke-6 ini meliputi wilayah Kabupaten Tanah Datar, terdapat di Desa Buo dan juga Lubuak Jantan. Untuk kadar Fe yang terdapat di daerah ini itu sebesar 17,18%. Satuan batuan yang mendominasinya itu ada Dasit Gunung Malintang. Boleh di next. Nah, untuk daerah target ke-7 ini meliputi wilayah Kabupaten Solok yang terdapat di Desa Bukit Kanduang dan juga Desa Sulit Air. Nah, untuk kadar Fe yang terdapat di daerah target 7 ini tuh sebesar 19,86 dengan satuan batuan formasi itu bahan vulkanik yang tadi bisa, yaitu lahar, konglomerat, dan 8 kolovium lainnya. Dan juga anggota batu gamping formasi tuhur, yaitu batu gamping pasiran, batu gamping konglomerat, dan juga terdapat didominasi oleh struktur, yaitu kelurusan. Next. Nah, di daerah target 8 ini meliputi wilayah Desa Padang Mage, Kabupaten Tanah Datar. Terdapat kadar Fe sejumlah 10,9 dengan anggota formasi Bawaji Formasi Ombilin. Dengan satuan batu pasir, kuarsa mengandung silika sisipan arkos. Nah, untuk di Georima sendiri, daerah target 8 ini terdapat potensi, yang mana tepatnya itu tuh di atas di sebelah utara Danau Singkarak. Jadi daerah target 8 ini berasal di Padang Magek. Nah, selain berdasarkan dari hasil data geokimia yang sudah diolah ini, verifikasi menggunakan data Georima juga menunjukkan adanya indikasi potensi mineralisasi besi di sekitar wilayah ini. Jadi hal tersebut menjadi faktor pendukung yang memperkuat interpretasi bahwa anomali Fe yang teridentifikasi bukan hanya merupakan variasi geokimia biasa, tetapi kemungkinan berkaitan dengan proses mineralisasi. Jadi dengan adanya kesesuaian antara hasil analisis sampel geokimia tanah ini, informasi potensi mineral pada Georima juga, maka pada daerah Padang Magek memiliki tingkat prospek yang lebih baik dibandingkan apabila hanya didasar pada satu sumber data saja. Oleh karena itu, wilayah ini
direkomendasikan untuk dilakukan kajian lanjutan melalui pemetaan geologi detail maupun pengambilan sampel tambahan guna memastikan sumber anomali yang terdeteksi. Boleh di next. Selanjutnya, pada daerah target 9 ini terdapat dua kadar Fe yang lumayan tinggi. Untuk kadar Fe yang pertama itu ada di 23,17% dan di yang kedua itu ada di 32,65 dengan batu satuan batuan yaitu lahar, konglomerat, dan 8 koluvium lainnya, lempung, pasir, kerikil, dan bongkah batuan beku yang terdapat di daerah Kabupaten Solok, Desa Singkarak, Sinangbaka, dan Muaro Pingai. Dengan struktur yang mendominasi itu ada kelurusan dan patahan. Patahannya itu berada di antara garis yang antara Fe yang dengan kadar 32,65 dan 21,17 yang berada di tengah ini. Boleh di next. Untuk di daerah target 10 terdapat di daerah wilayah Desa Cukuak, Kabupaten Solok. Nah, kadar Fe yang berada di sini itu 15,59% dengan satuan batuan itu kipas aluvium. Kebanyakan itu berupa rombakan andesit dari gunung-gunung api. Dan di daerah target 10 ini juga terdapat pecahan batuan itu dari formasi Gunung Talang. Boleh di next. Daerah target 11 itu, daerah target ini meliputi wilayah Desa Parambanan, Kabupaten Solok, dengan kadar Fe sebesar 35,63. Dengan satuan batuan itu ada di kipas aluvium, andesit Gunung Talang, anggota batu gamping, formasi Tuhur, andesit sampai basalt. Dengan batuannya itu yang mendominasi kebanyakan berupa rompakan andesit dari gunung api, breksi, endapan lahar, batu gamping pasiran, aliran lava, breksi, dan batuan hipabisal. Boleh di next. Pada daerah target yang terakhir, daerah target 12, yaitu berada di Desa Kampuang Batu Dalam, Kabupaten Solok. Jadi daerah ini menunjukkan ada anomali unsur Fe berdasarkan hasil pengolahan data geokimia tanah sehingga ditetapkan sebagai salah satu daerah target eksplorasi. Selain itu, berdasarkan pada sistem Minerba OneMap, data perizinan pertambangan di sekitar wilayah ini juga terdapat IUP atau izin usaha pertambangan dengan komoditas besi. Keberadaan IUP tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini sebelumnya telah dianggap memiliki prospek mineral besi oleh perusahaan maupun instansi terkait. Jadi kesesuaian antara anomali geokimia Fe dan keberadaan IUP komoditas besi menjadi indikator yang cukup kuat bahwa daerah ini memiliki potensi mineralisasi besi. Dengan kata lain, hasil analisis geokimia yang dilakukan mendukung informasi eksplorasi yang telah ada sebelumnya. Jadi oleh karena itu, daerah Kampuang Batu Dalam dapat dianggap sebagai salah satu target yang prospektif dalam penelitian ini, karena didukung oleh dua indikator utama, yaitu anomali geokimia unsur Fe dan keberadaan izin usaha pertambangan dan komoditas besi. Boleh di next. Nah, untuk kesimpulan dari hasil analisis saya ini, berdasarkan hasil analisis geokimia tanah Sumatera Barat diperoleh sebanyak 1.487 data, sampel kadar Fe minimum sebesar 0,26 dan maksimumnya itu 22,65%. Data tersebut kemudian diklasifikasikan menggunakan metode persentil dan hasil pemetaan bahwa menunjukkan bahwa distribusi unsur Fe itu tidak tersebar secara merata dan membentuk beberapa zona anomali yang memiliki kadar lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Berdasarkan hasil interpretasi,
Berhasil diidentifikasi sebanyak 12 target yang tersebar di Kabupaten Payakumbuh, 50 kota, Tanah Datar, dan Solok. Daerah-daerah tersebut dipilih karena menunjukkan nilai anomali Fe yang relatif tinggi sehingga berpotensi menjadi lokasi mineralisasi besi. Dengan demikian, analisis geokimia tanah dapat digunakan sebagai metode eksplorasi awal yang efektif dalam mengidentifikasi daerah prospek mineralisasi besi dan membantu menentukan lokasi yang layak untuk dilakukan eksplorasi lanjutan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, pemaparan unsur CR akan disampaikan oleh Saudari Edis Dona Mamesa. Dipersilahkan. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Disdara Mesa dengan NIM 24131013. Saya akan mempresentasikan sebaran unsur CR sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Next. Kromium merupakan logam keras dengan ketahanan korosi dan panas yang sangat baik, menjadikan material andalan di berbagai lingkungan ekstrim. Keberadaan kromium di alam merupakan terutama ditemukan dalam mineral kromit atau FeCr2O4 yang merupakan biji utama untuk produksi kromium dunia. Unsur ini dimanfaatkan secara luas dalam industri baja tahan karat atau stainless steel, pelapisan logam, pigmen pewarna, serta bahan refraktori tahan api. Secara geologi, kromium umumnya berasosiasi dengan batuan ultrabasa seperti peridotit dan serpentinit, serta terbentuk melalui proses magmatik. Next. Dalam penelitian ini, penentuan nilai ambang mengacu pada metode Ross-DKK 1976, di mana yang pertama kita membandingkan harga rata-rata yang ada di dalam literatur. Langkah ini digunakan sebagai referensi awal untuk melihat apakah kadar CR yang diperoleh masih berada pada rentang normal atau sudah menunjukkan pengayaan unsur. Yang kedua, yaitu mengambil sejumlah kecil nilai yang terletak pada bagian ekor sebelah atas sebuah populasi atau outlier. Next. Yang ketiga, menghitung dengan rumus nilai rata-rata ditambah 2 atau 3 kali nilai simpang baku untuk menentukan batas anomali kuat dan nilai batas anomali sangat kuat. Yang keempat, kita mengenali unsur yang seharusnya berasosiasi atau pathfinder. Unsur CR diketahui memiliki hubungan geokimia dengan unsur Cu, Co, dan Pd. Keberadaan unsur-unsur tersebut dapat menjadi petunjuk adanya sistem mineralisasi sehingga anomali CR tidak selalu menunjukkan endapan kromium secara langsung. Next. Yang kelima, membandingkan hasil pengolahan data dengan hasil suatu penyelidikan terdahulu di daerah yang diselidiki. Lalu yang keenam, kita pengelolaan data menggunakan grafik probabilitas, di mana biasanya akan muncul perubahan kemiringan kurva yang menunjukkan batas antara populasi background dan populasi anomali. Next. Data sampel geokimia sebelumnya telah dilakukan pengambilan sampel geokimia tanah dan dilakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kadar dari unsur CR dan unsur lainnya. Total data berjumlah 1.487 sampel. Kadar tertinggi adalah 9.080,2 ppm, sedangkan yang terendah adalah 1,6 ppm. Next. Pada penelitian ini, pembagian kadar unsur CR dilakukan menggunakan metode persentil sehingga seluruh data terbagi menjadi 7 kelas. Kelas pertama merupakan kelompok dengan kadar CR tertinggi yang mencakup 2,5% data, yaitu pada rentang 1.600 hingga 9.080,2 ppm dan dikategorikan sebagai anomali sangat kuat. Kelas 2 dengan 5% dari jumlah data, kadar CR-nya 290,2 sampai 1.599 ppm, termasuk ke anomali kuat. Kelas 3, 7,5% dari jumlah data, dengan kadar CR 66,8 hingga 90,3 ppm, termasuk ke anomali sedang. Kelas 4, 10% dari jumlah data, yaitu kadar CR 51 hingga 66,8 ppm atau anomali lemah. Yang kelas kelima itu 15% dari jumlah data atau kadar CR-nya 37 sampai 50,9 ppm. Kelas 6 itu
25% dari jumlah data yaitu KDCR-nya 24 hingga 36,9 ppm, kelas 7-nya itu 30% dari jumlah data yaitu KDCR-nya 1,6 hingga 23,9 ppm. Next. Nah, di sini pada slide ini ditampilkan peta sebaran unsur CR sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Warna pada peta menunjukkan variasi kadar unsur CR, di mana warna merah menunjukkan anomali kuat, warna pink atau merah muda menunjukkan anomali kuat, dan warna kuning menunjukkan anomali sedang, warna hijau menunjukkan anomali lemah, dan warna biru muda hingga warna biru tua itu menunjukkan kadar CR yang relatif rendah atau termasuk ke dalam kelompok background. Berdasarkan peta ini terlihat bahwa distribusi unsur CR tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Terdapat beberapa zona yang memperlihatkan pengelompokan anomali dengan kadar lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya. Next. Nah, berdasarkan peta sebaran unsur CR diperoleh 7 daerah target yang memiliki nilai anomali yang relatif tinggi dan dianggap prospektif untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Daerah-daerah ini ditentukan karena pada daerah-daerah ini tuh kadar unsur CR sendiri lebih tinggi dari rata-rata batuan beku ultra basal. Next. Setelah menentukan daerah target, dilakukan verifikasi menggunakan data georima, namun belum terdeteksi adanya potensi dari unsur CR sendiri. Next. Selain georima, dilakukan juga pengecekan pada Minerba One Map untuk mengetahui keberadaan komoditas mineral dan aktivitas pertambangan, namun masih belum tercatat juga pada wilayah penelitian ini unsur CR-nya. Next. Tindak lanjut survei. Berdasarkan verifikasi terhadap basis data Minerba One Map dan Georima, Provinsi Sumatera Barat tidak tercatat memiliki tambang aktif maupun komoditas utama berupa kromium. Akan tetapi pada peta geokimia regional menunjukkan adanya anomali unsur CR di sejumlah lokasi. Fenomena ini dapat dijelaskan secara teoritis bahwa kromium tidak selalu hadir sebagai komoditas tambang utama, melainkan dapat muncul sebagai unsur ikutan yang dikontrol oleh kondisi geologi setempat. Lebih lanjut, CR diketahui memiliki afinitas geokimia dengan beberapa unsur pathfinder antara lain Cu, Co, dan Pd. Unsur-unsur petunjuk ini umumnya berasosiasi dengan proses mineralisasi tertentu. Oleh karena itu, keberadaan anomali CR kemungkinan besar mencerminkan adanya sistem mineralisasi logam lain di wilayah tersebut, meskipun tidak ditemukan endapan kromium secara langsung. Dengan demikian, anomali CR pada peta geokimia tetap memiliki nilai penting untuk dikaji lebih mendalam karena dapat berfungsi sebagai indikator adanya proses geologi atau potensi mineralisasi tertentu pada daerah penelitian. Next. Daerah target pertama, wilayah prospek berada di Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan. Daerah sasaran anomali kuatnya itu mencakup beberapa desa, di antara lainnya Desa Sungai Nanam, Desa Simpang Tanjung Nan 4, Desa Salimpat, Desa Alahan Panjang, Desa Sirukam, Desa Rangkiang Lului, Desa Batu Bajanjang, dan tersebar juga di Desa Talang Babungo, Desa Sariak Alahan Tigo, Desa Alie Dingin, Desa Limau, Gadang Pacung Taba, dan Kampung Batu Alam. Berdasarkan peta litologi yang ditampilkan, daerah ini itu didominasi oleh batuan vulkanik yang berasosiasi dengan aktivitas Gunung Talang. Litologi yang berkembang antara lain andesit Gunung Talang lain, granit, batuan gunung api tak terpisahkan, serta batuan vulkanik dan sedimen yang lebih tua. Keberadaan batuan vulkanik ini menunjukkan bahwa daerah tersebut dipengaruhi oleh proses magmatisme. Dari aspek unsur geologi, daerah target ini memiliki struktur patahan berupa sesar mendatar. Next. Daerah target yang kedua berada di Kabupaten Solok, tepatnya mencakup wilayah Desa Lolok dan Desa Surian. Berdasarkan peta litologi, daerah ini tersusun oleh beberapa satuan batuan, yaitu batuan gunung api asam yang tak terpisahkan, formasi barisan, batuan granitan, formasi singgur, serta anggota batuan gunung api formasi barisan. Dari aspek struktur geologi, daerah sasaran ini memiliki struktur patahan berupa sesar mendatar. Next. Daerah target yang ketiga itu berada di Kabupaten Solok, tepatnya mencakup Desa Talang, Babungo, Desa Sungai Abu, dan Desa Sariak Alahan Tigo. Pada daerah ini tuh
litologinya itu tersusun dari beberapa satuan batuan yaitu anggota batu sabak dan serpih formasi tuhur, batuan gunung api asam yang tak terpisahkan, diorit, formasi barisan, anggota atas formasi ombilin, serta batuan granitan. Keberadaan litologi ini menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami sejarah geologi yang cukup kompleks. Dari aspek struktur geologi, daerah sasaran ini memiliki struktur patahan berupa sesar mendatar. Next. Daerah target 4 ini berada di Solok, di Kabupaten Solok, meliputi Desa Tikalak, Desa Kacang, Desa Tanjung Alai, Desa Sulit Air, Desa Bukit Kanduang, dan Desa Simawang. Berdasarkan peta litologi, daerah ini tersusun oleh beberapa satuan batuan, yaitu bahan vulkanik yang tak dipisahkan, andesit hingga basal, anggota batu gamping formasi tuhur, serta anggota bawah formasi ombilin. Kehadiran batuan vulkanik menunjukkan adanya aktivitas vulkanisme, sedangkan batu gamping dan batu sedimen formasi ombilin mencerminkan proses pengendapan yang terjadi pada lingkungan geologi yang berbeda. Dari aspek struktur geologi, daerah ini memiliki struktur patahan berupa sesar normal. Next. Selanjutnya adalah daerah target yang kelima. Daerah ini berada di Kabupaten Solok dan Sawah Lunto dengan sebaran utama di Desa Lumindai dan Desa Sibarambang. Berdasarkan interpretasi eh, peta zona anomali, zona ini ditunjukkan oleh daerah yang nilai anomalinya relatif tinggi ditandai dengan warna merah muda. Untuk litologinya, daerah ini disusun oleh beberapa formasi batuan, yaitu formasi Sihungkang yang didominasi oleh andesit, hornblenda, tuf, dan batu pasir. Lalu formasi Brani berupa konglomerat dan sisipan batu pasir, anggota filit dan serpih formasi Kuantan, serta batu gamping dari formasi Tur. Daerah ini tidak memiliki struktur geologi. Next. Selanjutnya yaitu daerah keenam berada di wilayah Kabupaten Sijunjung dan Sawalunto. Area target ini tersebar pada beberapa desa yaitu Desa Kumbang, Tengah, Desa Pasakubang, Desa Silungkang Oso, Desa Muaro Kalaban, Desa Padang Sibusuk, Desa Kubang Selatan, Desa Pamutan. Berdasarkan hasil interpretasi zona anomali, zona prospek berada pada area zona anomali yang cukup tinggi. Dari aspek geologi, daerah ini itu tersusun dari beberapa satuan litologi, yaitu anggota filit dan serpih formasi Kuantan, granodiorit, anggota bawah formasi ombilin, serta anggota batu gamping formasi Silungkang. Kehadiran batuan intrusi granodiorit menjadi faktor penting karena berperan sebagai sumber fluida hidrotermal yang membentuk endapan mineral. Next. Daerah target ketujuh berada di Kabupaten Sijunjung dengan sebaran utama di Desa Muaro Bodi dan Desa Palangki. Berdasarkan aspek geologi, daerah ini tersusun oleh dua satuan litologi utama, yaitu anggota atas formasi ombilin yang terdiri atas batu pasir kuarsa, serpi, dan batu bara, serta anggota bawah formasi ombilin yang didominasi oleh batu pasir kuarsa dengan sisipan arkosa, serpi lempungan, konglomerat kuarsa, dan batu bara. Dan juga didukung oleh struktur geologi adanya lipatan berupa antikling. Next. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis geokimia tanah dari 1.487 sampel unsur CR di Sumatera Barat menunjukkan variasi kadar yang cukup besar dengan nilai tertinggi mencapai 9.080,2 ppm. Sebaran anomali CR banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Solok, Sawalunto, Sinjunjung, dan sebagian Solok Selatan. Pola penyebarannya umum mengikuti struktur geologi seperti sesar dan zona-zona yang berpotensi menjadi jalur mineralisasi. Daerah-daerah yang memiliki anomali tinggi umumnya berasosiasi dengan formasi ombilin, formasi Sawalunto, batuan vulkanik, serta intrusi granitik hingga granodiorit yang diduga berperan dalam proses pembentukan mineralisasi. Penentuan 7 daerah target dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat anomali, pola sebaran, kondisi litologi, serta pengaruh struktur geologi yang berpotensi mengontrol keterdapatan mineral. Unsur CR juga memiliki hubungan geokimia dengan unsur Cu, Co, dan Pd sebagai unsur pathfinder, sehingga keberadaan anomali CR dapat menjadi petunjuk adanya sistem mineralisasi hidrotermal maupun
geomatik. Meskipun berdasarkan data Geominerbawan Map dan Georima tidak ditemukan komoditas utama berupa kromium di daerah Sumatera Barat, keberadaan anomali CR tetap penting untuk ditindaklanjuti karena dapat menjadi faktor indikator adanya potensi mineralisasi logam lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada presentator sebelumnya. Selanjutnya, pembahasan unsur MN akan disampaikan oleh Saudari Marcelina Awing. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya oleh moderator. Pada kali ini, saya akan menjelaskan sebaran unsur Mn sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat, yang di mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui daerah yang memiliki potensi mineralisasi mangan melalui analisis geokimia. Next. Oke. Mn merupakan unsur logam yang banyak digunakan dalam industri, seperti bahan baja, baterai, dan juga pupuk. Kandungan normal Mn di kerak bumi umumnya berkisaran antara 770 hingga 1060 ppm, yang mana jika kadarnya melebihi nilai tersebut, maka bisa kita simpulkan atau nilai anomali geokimia yang dimana berpotensi untuk menunjukkan adanya mineralisasi. Nah, Sumatera Barat ini dipilih karena daerah ini memiliki kondisi geologi yang cukup prospektif, yang dimana seperti adanya jalur magmatik, bukit barisan, batuan vulkanik, sesar aktif, dan juga aktivitas hidrotermal yang dimana bisa mendukung terbentuknya mineral logam. Sehingga pada dalam penelitian ini dilakukannya survei geokimia tanah yang dimana untuk data sampel ini kita mendapatkan 1487 sampel yang dimana hasil analisis itu kita bisa mendapati kadar Mn tertinggi dan juga kadar Mn terendah yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Next. Oke, selanjutnya itu ada metode penentuan besar nilai ambang menurut Ros DKK yang dimana untuk ini membandingkan nilai rata-rata yang ada dalam literatur. Bisa kita lihat pada tabel sebelah kiri untuk nilai Mn pada kerak bumi itu berkisaran 950 dan juga selanjutnya itu untuk mengambil sejumlah nilai terletak pada bagian ekor sebelah atau suatu populasi yang dimana bisa kita lihat pada grafik unsur ini eh, terlihat untuk nilainya dari 0 hingga 2000 eh, grafik unsur tersebut masih terbilang atau bisa kita lihat seperti garis. Tetapi ketika nilai tersebut berada di angka 2500 hingga 4000, data-data tersebut mulai memisah. Yang dimana untuk data-data dari 2500 hingga 4000 ini memisah karena adanya nilai anomali yang sangat tinggi. Next. Nah, selanjutnya itu ada menghitung dengan rumus nilai rata-rata ditambah dengan 2 atau 3 kali simpang baku. Nah, bisa kita lihat pada tabel kiri ini, total data sampel MN yang kita dapati yaitu berjumlah 1487 dan juga nilai rata-ratanya itu berkisaran 871, sehingga kita mendapatkan simpang baku yaitu 588 ppm. Nah, untuk nilai batas anomali kuat, kita itu mendapati eh, batas anomali kuat sebesar 2448 ppm dan juga untuk nilai anomali yang sangat kuat itu berkisar 2638 ppm. Nah, nilai ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan daerah yang memiliki potensi mineralisasi mangan. Selanjutnya itu bisa kita lihat pada tabel sebelah kanan, yaitu bisa kita lihat eh, yang berasosiasi pada MN itu ada AS, SB, I, F, dan CO, dan lain-lain. Yang dimana untuk asosiasi biji pada MN ini berupa urat logam mulia. Dan juga MN ini sebagai unsur target dari AU dan juga AG. Next. Nah, selanjutnya itu kita membandingkan hasil data pengolahan dengan penyelidikan sebelumnya yang mempunyai unsur target yang sama. Yang di mana
untuk hasil data pengolahan yang sebelumnya itu saya mengambil dari peta kandungan unsur geokimia NN Sumatera Barat oleh Suprapto tahun 2008. Selanjutnya itu bisa kita lihat pada pengolahan data menggunakan grafik probabilitas. Nah, grafik probabilitas ini digunakan untuk melihat distribusi kadar MN yang dimana kita dapat menentukan batas anomali yang dimana sebagian besar data berada pada kelompok normal. Sedangkan data yang berada pada bagian ujung atau atas grafik menunjukkan kadar MN yang jauh lebih tinggi. Kelompok data tersebut dianggap sebagai anomali kuat yang dimana menjadi target utama untuk dijadikannya analisis lebih lanjut. Next. Oke, selanjutnya itu ada beberapa grafik yang saya olah ataupun yang saya dapati menggunakan data sampel MN, yang itu yang pertama ada grafik unsur, histogram, dan juga probabilitas. Nah, pada grafik tersebut itu menunjukkan distribusi kadar unsur mangan yang berada di seluruh sampel yang dianalisis. Dari grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa sebagian besar data berada pada kadar rendah hingga sedang, sedangkan hanya sebagian kecil data yang memiliki kadar yang sangat tinggi. Nah, nilai yang berada pada bagian atas grafik dianggap sebagai anomali karena memiliki kadar MN jauh di atas rata-rata normal. Next. Oke, selanjutnya itu data sampel yang dimana yang pertama yaitu terlebih dahulu kita memulai yaitu survei geokimia tanah yang dimana kita mengambil sampel tanah yang dilakukan di wilayah Sumatera Barat sebagai tahapan awal eksplorasi kita. Selanjutnya, ketika kita mendapati data, kita analisis di laboratorium, yang dimana sampel yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui kandungan unsur Mn. Yang ketiga itu pengolahan data sampel, di mana total sampel yang berhasil dianalisis yang kita dapati itu berjumlah 1.487 sampel. Sehingga ketika selesai kita analisis, kita mendapatkan hasil kadar Mn tertinggi, yaitu di sekitar 4.754 ppm. Dan juga untuk hasil kadar Mn terendah, kita mendapati sebesar 13 ppm. Next. Setelah itu kita pembagian kelas Mn yang dimana diketahui di slide sebelumnya saya menjelaskan di mana rata-rata Mn pada kerak bumi itu sekitaran 950 ppm. Nah, untuk metode pembagian kelas, kadar menggunakan pendekatan persentil dengan rentang dan juga interpretasinya sebagai berikut, yang dimana untuk rumusnya sendiri, kelas dibagi dengan 100 dikali dengan jumlah data. Sehingga kita mendapatkan nilai persentil di berbagai kelas, yang dimana untuk kelas 1 sendiri, kita mendapati persentil di 2,5%, yang dimana untuk nilainya yaitu 2.222 hingga 4.754 ppm, yang dimana untuk kelas 1 tersebut itu termasuk ke anomali sangat kuat. Selanjutnya di kelas 2, yang dimana 5% persentil, yang dimana kita mendapati 1.788 hingga 2.187 ppm, yang dimana untuk kelas 2 tersebut dia itu termasuk anomali kuat. Dan juga kelas 3, 7,5%, kita mendapati 1.452 hingga 1.785 ppm. Kelas 4, yang dimana pada 10% datanya yang kita dapat yaitu 1.194 hingga 1.451 ppm. Kelas 5, 15% dengan data 932 hingga 1.190 ppm. Kelas 6, 25%, yang dimana untuk batas kelasnya yaitu ada 566 hingga 929 ppm. Dan yang terakhir yaitu kelas 7, kita mendapati 35%, yang dimana untuk batas kelasnya sendiri yaitu berkisaran 13 hingga 565 ppm. Next. Nah, setelah data tersebut kita olah, selanjutnya kita itu olah di ArcGIS, yang dimana bisa kita lihat pada peta tersebut
ada beberapa bagian yang bisa kita lihat atau mengklasifikasi sesuai dengan warnanya, di mana eh, data-data unsur tersebut kita klasifikasi sesuai dengan warna yang di mana untuk kelas 1 itu berwarna merah. Bisa kita lihat pada peta tersebut. Next, next, next. Oke, selanjutnya itu menurut eh, sebelahnya. Oke, selanjutnya itu ada di wilayah target pertama. Oke, selanjutnya itu wilayah target pertama yang di mana saya mengambil di daerah Kabupaten 50 kota, yang di mana untuk sebaran unsur MN yang paling tertinggi itu dia berada di Kecamatan Situjua Nagari, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan juga Kecamatan Payakumbuh Timur. Dan juga ada beberapa litologi yang berada pada wilayah target pertama, yaitu an- ada Dasit Gunung Malintang, selanjutnya itu ada anggota Batu Gamping, ada Tof Batu Apung, dan juga ada Andesit Gunung Talang. Nah, berikut juga ada pada bagian kanan, itu bisa kita lihat ada beberapa iup yang dekat sekali dengan wilayah target pertama. Next. Oke, untuk wilayah target kedua, saya mengambil di daerah Kabupaten Tanah Datar, yang di mana untuk sebaran MN paling tinggi itu berada di daerah Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Lima Kaum. Dan juga ada beberapa struktur yang mempengaruhi adanya mineralisasi MN tersebut. Ada struktur geologi, sesar mangko, sesar naik, struktur lipatan, kekar, dan juga sesar lokar. Dan juga ada pun formasi litologi yang berada di daerah target kedua itu ada anggota Filit dan Serpi formasi Kuatan, Desit Gunung Melintang, anggota bawah formasi Omblin, dan juga ada anggota Batu Gamping formasi Kuatan. Dan juga bisa kita lihat pada peta yang pada sebelah kanan, saya mengambil dari One Map, yaitu bisa kita lihat ada beberapa iup yang berada pada wilayah target kedua. Next. Oke, untuk wilayah target ketiga, saya mengambil di Kabupaten Solok, yang dimana untuk sebaran MN tertinggi itu berada di Kecamatan Junjung Sirik, Kecamatan Kubung, Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan Danau Kembar, dan juga Kecamatan Hiliran Gumanti. Nah, untuk sesar atau struktur geologi yang berada pada wilayah target ketiga itu ada kelurusan sesar mendatar, sesar Sumani, formasi batuan tua, dan juga ada struktur lipatan. Dan juga untuk litologi pada wilayah target ketiga ini ada aluvium sungai, selanjutnya itu ada kipas aluvium, andesit sampai basal, dan juga ada batuan gunung api, sehingga dan juga ada batuan gunung api asam yang tak terpisahkan. Next. Nah, untuk wilayah 4, saya mengambil di daerah Kabupaten Sijunjung, yang di mana daerah yang mencakupi nilai unsur MN tertinggi itu berada pada Kecamatan Tanjung Gandang, Kecamatan Kamang Baru, dan juga Kecamatan Kotovi. Dan juga untuk struktur geologi pada wilayah target keempat itu ada struktur sesar mendatar, struktur lipatan, dan juga singkapan batuan tua atau dan juga intrusi. Dan juga untuk litologi pada wilayah target keempat ini ada kuarsa porfiri, granit,
anggota Filit dan juga Serpi Formasi Kuatan, dan juga anggota Bantu Gamping Formasi Kuatan. Dan juga untuk wilayah IUP yang berada di sekitar wilayah target keempat ini eh, ada di pada gambar bagian kanan. Next. Oke, dan berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil eh, menurut Pros DKK dan lain-lainnya. Dan juga untuk kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini, berdasarkan hasil analisis, kita mendapatkan 1.487 sampel geokimia tanah, yang dimana diperoleh beberapa zona anomali mangan di Sumatera Barat, dan juga dengan kadar tertinggi mencapai 4.754 ppm. Sehingga hasil pengolahan menggunakan Pros DKK 1979 menunjukkan adanya daerah dengan anomali kuat hingga sangat kuat yang dimana bisa menjadi potensi untuk dilakukannya eksplorasi selanjutnya. Next. Baik, begitu. Sekian presentasi dari saya. Jikalau ada kekurangan, saya mohon minta maaf. Saya lanjutkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator sebelumnya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pembahasan unsur fee yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rivaldi Rizky. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Ripaldi Rizky, eh, akan menjelaskan tentang sebaran unsur Pi atau vanadium sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Next. Nah, di sini eh saya akan menjelaskan tentang metode penelitian nilai ambang menurut Ross dan kawan-kawan 1979, yaitu dengan membandingkan nilai rata-rata kadar unsur dalam data penelitian dengan nilai rata-rata unsur pada kerak bumi. Tujuannya untuk mengetahui apakah suatu daerah memiliki kadar unsur yang masih normal atau sudah menunjukkan indikasi anomali geokimia. Next. Yang kedua, mengambil sejumlah kecil nilai yang terletak pada bagian ekor sebelah atas suatu populasi. Bisa dilihat di grafik unsur yang saya bikin, ada di ujung garis terdapat eh, s- anomali kuatnya. Setelah itu, menghitung dengan rumus nilai rata-rata ditambah 2 atau 3 kali nilai simpang baku, X tambah 2S atau X tambah 3S. Jumlah kadar atau total data tambah 2 kali S atau 3 kali S. Total data saya adalah 1.487, rata-rata datanya 164, simpangan bakunya 160, dan batas anomalinya 485. Batas anomali sangat kuatnya di 646. Next. Boleh di next. Nah, selanjutnya mengenali kelompok unsur yang berasosiasi atau pathfinder. Unsur Pi berasosiasi bijinya uranium atau batu pasir. Unsur targetnya U. Pathfinder elemennya ada di Se, Mo, Vi, Rn, He, Cu, dan Pb. Dan selanjutnya ada eh, pengolahan data menggunakan grafik probabilitas. Next. Nah, sini ada data sampel geokimia saya. Telah dilakukan pengambilan sampel geokimia tanah di daerah Sumatera Barat. Mendukung analisis potensi mineralisasi khususnya vanadium, sampel ini dianalisis di laboratorium untuk mengetahui kadar unsur Vi dan unsur lainnya. Nah, total data yang saya miliki adalah 1.487 sampel. Kadar V tertingginya ada di 1.575 ppm. Kadar V terendahnya ada di 9,2 ppm. Next. Di pembagian unsur ini
dibagi menjadi beberapa kelas anomali berdasarkan rentang kadar. Kelas satu menunjukkan anomali sangat kuat di range 1575 ppm sampai 574. Kelas 2 anomali kuat range-nya 573 ppm sampai 389. Kelas 3 range 289 sampai 305 ppm. Kelas 4 221 ppm sampai 288 ppm. Kelas 5 range 153 sampai 220 ppm. Kelas 6 range 78,0 sampai 151 ppm. 78 sampai 151 ppm. Dan kelas 7 range 9,2 sampai 78 ppm. Next. Nah, di sini ada grafik analisis. Saya membuat grafik unsur dan histogram. Nah, menampilkan analisis outlier yang melihat data yang menyimpang dari populasi normal. Nilai outlier dapat menunjukkan adanya pengkayaan unsur tertentu pada daerah penelitian. Next. Di slide ini memperlihatkan peta sebaran unsur vanadium di daerah Sumatera Barat untuk mengetahui pola distribusi unsur yang menentukan daerah target anomali. Next. Nah, di sini saya menggunakan georima untuk mengetahui sebaran unsur vanadium di daerah Sumatera Barat. Tidak menunjukkan adanya anomali geokimia yang signifikan. Nilai konsentrasi yang diperoleh masih berada pada kisaran normal dan tidak membentuk pola pengkayaan yang dapat mengidentifikasi keberadaan mineralisasi. Selain itu, tidak ditemukan aktivitas maupun endapan tambang yang secara khas berasosiasi dengan unsur vanadium di sekitaran wilayah sebarannya sehingga unsur Pi tidak menunjukkan potensi mineralisasi yang berarti di daerah penelitian. Next. Yang pertama ada daerah target 1. Daerah target 1 ini berada di kota Payakumbuh dan didominasi oleh batuan vulkanik andesit Gunung Malintang yang berasosiasi dengan batuan sedimen formasi Brani dan batuan karbonat metamorf formasi Kuantan. Unsur Pi-nya berada di 1303 ppm. Next. Daerah target 2 ini berada di Tanjung Baru. Daerah ini didominasi oleh batuan sedimen dan metamorf formasi Kuantan, khususnya batu gamping, pilit, dan serpi. Dan unsur V-nya berada di 748 ppm. Next. Untuk daerah target 3 berada di Lintau Guo Utara. Daerah ini didominasi batu gamping pada formasi Kuantan tersusun oleh batu gamping, batu sabak, filit, serpih tersilicifikasi, dan kuarsit, sedangkan satuan pilit dan serpih tersusun oleh serpih filit, kuarsit, trijang, serta aliran lava. Untuk unsur V-nya berada di 1161 ppm. Next. Di daerah target 4 ini berada di Lare Sago Halaban. Daerah ini didominasi batu gamping, menunjukkan bahwa anomali unsur berkembang pada lingkungan batuan karbonat yang cukup kompeten untuk mengalami rekahan. Nah, untuk unsur V-nya ada di 736 ppm. Next. Bisa lanjut. Untuk daerah target 5 berada di daerah Salimpaung. Endapan paya tersusun oleh pasir, lempung, lumpur, dan material organik, sedangkan formasi Kuantan didominasi oleh pilit dan serpih. Selain itu, terdapat batuan vulkanik andesit Gunung Merapi yang berupa breksi andesit hingga basal, lava, tub, dan endapan lahar. Untuk nilai V-nya ada di 1113. Next.
Daerah target 6 ini berada di daerah Salimpaung, tersusun dari pasir, lempung, lumpur, dan tumbuhan membusuk, terbentuk di lingkungan rawa berair tenang pada zaman kuarter, rawan amblesan dan banjir. Untuk nilai fee-nya ada di 721 ppm. Next. Daerah target 7 ini berada pada wilayah dataran yang tersusun oleh litologi desit Gunung Malintang. Batuan desit merupakan batuan beku vulkanik berkomposisi menengah yang terbentuk dari aktivitas magmatik. Litologi ini umumnya memiliki sifat yang relatif kompak dan keras sehingga lebih stabil terhadap amblesan dibandingkan endapan lepas. Keberadaan batuan ini desit menunjukkan pengaruh aktivitas vulkanik masa lalu yang berperan dalam pembentukan kondisi geologi daerah tersebut. Untuk unsur V-nya ada di 896 ppm. Next. Daerah target 8 berada di daerah Koto di atas, tersusun oleh litologi bahan vulkanik tak terpisahkan dan anggota batu gamping formasi tuhur. Batuan vulkanik terbentuk dari hasil aktivitas gunung api, sedangkan batu gamping terbentuk dari proses pengendapan karbonat di lingkungan laut. Kombinasi kedua litologi ini mencerminkan sejarah geologi yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanisme dan sedimentasi karbonat. Untuk nilai V-nya berada di 1123. Next. Bisa dilanjut. Daerah target 9 berada di Eks-Koto Singkarak, tersusun oleh bahan vulkanik tak terpisahkan, batu gamping formasi Kuantan, dan aluvium sungai. Litologi ini mencerminkan pengaruh aktivitas vulkanik, sedimentasi karbonat, dan proses pengendapan material sungai yang membentuk kondisi geologi daerah tersebut. Untuk yang terakhir, daerah target 10 berada di Lubuk Sikarah, tersusun oleh litologi bahan vulkanik terpisahkan yang merupakan hasil aktivitas gunung api masa lalu. Litologi ini umumnya terdiri atas campuran material vulkanik yang belum dibedakan secara rinci dan mencerminkan pengaruh proses vulkanisme dalam pembentukan geologi daerah tersebut. Untuk nilai V-nya berada di 1123 ppm. Bisa dilanjut. Mungkin untuk presentasi saya dicukupkan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pembahasan unsur TI akan disampaikan oleh Saudara Jonathan Lewy. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebaran unsur TI, sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Next. Oke, untuk latar belakangnya, titanium sendiri adalah unsur kimia bernomor atom 22 dengan simbol Ti, termasuk logam transisi yang ringan, kuat, dan tahan korosi. Nah, ini unsur ini pertama kali ditemukan oleh William Greger pada tahun 1791 dan kemudian dinamai oleh Martin Heinrich Klaproth pada tahun 1795. Di alam, titanium cukup melimpah dan biasanya terdapat dalam mineral seperti rutile dan ilmenite. Nah, titanium ini juga dapat digunakan dalam pembuatan pesawat terbang, alat medis, paduan logam dan titanium dioksida. Next. Oke. Ini untuk metode penentuan besar nilai ambang menurut ROS DKK 1979. Nah, ini membandingkan harga rata-rata yang saya dapatkan di rata-rata yang ada di Kerak Bumi yang saya dapatkan di literatur. Untuk TI itu berada di 0,5 ppm. Nah, ini untuk yang kedua, mengambil sejumlah kecil nilai yang terletak pada bagian ekor sebelah atas suatu populasi.
Nih, next, di next ya. Nah, ini total data menghitung rumus dengan back di back ya. Di back dong ke slide sebelumnya. Lagi. Nah, ini menghitung dengan rumus nilai rata-rata ditambah 2 atau dikali di atau 3 kali simpangan baku. Ini total datanya ini mendapatkan 1487 data. Nah, dengan rata-rata 5135,1 dengan simpangan bakunya 3733,03 dan nilai batas anomali kuat di 12.601,11 dan nilai batas anomali sangat kuatnya di 16.334,14. Nah, ini eh, kelompok unsur yang seharusnya berasosiasi atau sebagai pathfinder. Untuk TI sendiri merupakan pathfinder dari unsur AU dan AG dengan asosiasi biji urat logam mulia. Boleh di next. Nah, ini adalah membandingkan hasil pengolahan data dengan hasil suatu penyelidikan terdahulu di daerah yang diselidiki. Untuk daerah Sumatera Barat sendiri tidak belum terdapat unsur titanium. Nah, adanya cuman berada di daerah Bengkulu, Lampung dan sekitarnya. Untuk pengolahan data menggunakan tabel grafik probabilitas dan histogram, eh, pada grafik probabilitas terlihat bahwa sebagian besar data TI masih mengikuti pola distribusi utama. Namun pada bagian nilai tertinggi terjadi penyimpangan dari garis tren yang mengindikasikan adanya populasi data anomali. Penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kelompok sampel dengan kadar TI lebih tinggi dibandingkan populasi normalnya. Nah, dan untuk yang histogram menunjukkan bahwa sebagian besar sampel memiliki kadar TI pada rentang nilai rendah hingga sedang. Hal ini menunjukkan bahwa hal ini terlihat dari tingginya frekuensi pada kelas pertama, sementara itu hanya sebagian kecil data yang memiliki kadar TI tinggi, sehingga membentuk kelompok anomali. Boleh di next lagi. Nah, ini untuk data sampel geokimia. Data di samping merupakan data hasil pengolahan sampel geokimia tanah unsur TI sebanyak 1.487 sampel dan selanjutnya dianalisis di laboratorium untuk mengetahui kadar unsur titanium atau TI beserta unsur-unsur lainnya. Untuk total datanya berjumlah 1.487 sampel dengan kadar tertinggi adalah 45.171 ppb dan data terendahnya 733 ppb. Boleh di next. Oke, ini pembagian kelas kadar TI menggunakan metode persentil. Kelas 1 2,5% dari jumlah data dengan kadar TI 14.087 sampai 171 ppb termasuk dalam golongan anomali sangat kuat. Untuk kelas 2-nya 5% dari jumlah data dengan kadar TI 9.649 sampai 13.896 ppb termasuk golongan anomali kuat. Kelas 3-nya
7,5% dari jumlah data dengan kadar TI-nya 7.445 sampai 9.616 ppb, termasuk anomali sedang. Fokus 4 dan seterusnya, 10% dari jumlah data kadar TI 6.179 sampai 7.421 ppb, masuk anomali lemah. Boleh di next. Nah, ini pola sebaran target unsur. Di Sumatera Barat belum terdapat unsur titanium. Dapat dilihat di Geo 5 bahwa yang ada di Sumatera itu hanya ada di daerah Bengkulu saja, dan belum ada di Sumatera Barat. Dan untuk unsur targetnya yaitu emas dan perak ada terindikasi ada. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk peta iup-nya. Di sini tidak ada tambang titanium, baik yang ilegal maupun yang legal. Boleh next. Ini peta sebaran unsur TI saya. Boleh di next. Nah, ini untuk daerah target 1. Eh, memiliki 3 area target. Untuk area target pertamanya itu mencakup wilayah Kecamatan Payakumbu Timur, Luak, Payakumbu Selatan, Situjua Limonagari, Payakumbu Selatan, dan Harau. Dengan litologi formasi Brani, desit Gunung Melintang, tuf Batu Apung, dan aluvium sungai. Untuk area target 2-nya, ini mencakup wilayah Kecamatan Situjua Limonagari, Tanjuang Baru, Salimpaung, Sunganyang, Tanjung Emas, Lintaubo Utara, dan Lintaubo. Dengan litologi anggota Batu Gamping, Formasi Kuantan, Formasi Brani, Granodiorit, anggota Filit dan Serpih, Formasi Kuantan, Tuf Batu Apung, dan Granit. Untuk area target 3 ini mencakup wilayah Kecamatan Lintaubo Utara dan Lintaubo dengan litologi formasi Brani, desit Gunung Melintang, dan Tuf Batu Apung. Boleh next. Untuk daerah target 2 ini memiliki 5 area target. Area target pertama ini mencakup wilayah Kecamatan X Koto di atas dengan litologi bahan vulkanik yang tak dipisah, anggota Batu Gamping Formasi Tuhur. Dan untuk area target 2 ini mencakup wilayah Kecamatan Junjung Siri dan X Koto Singkara dengan litologi aluvium sungai, bahan vulkanik yang tak dipisah. Untuk area target 3 ini mencakup wilayah Kecamatan Lubuk Sikarah dan X Koto di atas Singkarak dengan litologi bahan vulkanik yang tak dipisah. Untuk area target 4 ini mencakup wilayah Kecamatan Bukit Sundi dan Payung Sekaki dengan litologi andesit sampai basal, andesit Gunung Talang, kipas aluvium, anggota Batu Gamping Formasi Tuhur. Nah, untuk area target 5 ini mencakup wilayah Kecamatan Gunung Talang dan Kubung dengan litologi kipas aluvium dan bahan vulkanik yang tak dipisah. Nah, ini menjadi lingkungan yang konsisten untuk lingkungan vulkanik yang konsisten untuk penghasil TI. Next. Nah, ini untuk daerah target 3. Daerah target ini memiliki satu area. Ini mencakup wilayah Kecamatan Kamang Baru dan Tanjung Gadang dengan litologi anggota Filit dan Serpi Formasi Kuantan. Litologinya Serpi dan Filit, sisipan batu sabak, kuarsit,
batu lanau, rijang, dan ejaran lava. Itu litologi yang kedua, anggota batu gamping formasi kuantan. Dengan batuan batu gamping, batu sabak, filit, serpih, terkersikan, dan kuarsit. Yang ketiga, diabas dan basal. Untuk formasi litologi keempatnya, anggota bawah formasi kuantan dengan batuan kuarsit dan batu pasir kuarsa, sisifan, pilit, batu sabak, serpih, batu batuan gunung api, tuff klorit, konglomerat, dan rijan. Dan litologi terakhir yaitu granit dengan susunan berkisar dari leucogranit sampai monzonit kuarsa. Ini merupakan batuan pembawa ilmenit atau mineral T utama sebagai yang utama. Next. Ini untuk referensi. Boleh di next. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh presentator atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian sesi presentasi kelompok pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan dengan baik. Saya kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas jalannya sesi presentasi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi dokumentasi berupa foto bersama. Kepada operator dokumentasi, kami persilahkan untuk menyiapkan pengambilan gambar. Kepada seluruh peserta, dosen, pembimbing, serta presentator dimohon untuk dapat menyalakan kamera dan memastikan posisi sudah rapi dengan tampilan seluruh peserta di layar. Silakan bersiap, kami akan memberi tanda sebelum pengambilan screenshot. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Dan untuk slide terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Silahkan kembali seperti semula, hadirin yang berbahagia. Dengan telah selesainya seluruh rangkaian acara pada hari ini, maka kegiatan presentasi hasil analisis sebaran unsur sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat secara resmi telah kita akhiri. Saya selaku MC menyampaikan terima kasih kepada Bapak dosen, pembimbing, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan tertib dan lancar. Apabila selama berlangsungnya acara dapat kesalahan maupun kata kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.